Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Zarutunisa, nomor absen 2 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi bagian pengertian, ciri-ciri, struktur, jenis, dan contohnya. Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu, agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Biasanya, teks eksposisi akan membahas isu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Lalu, seperti apa ciri-ciri, struktur, kaidah, dan contoh teks eksposisi? Simak penjelasan teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Yang kedua, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Yang ketiga, bentuk penulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, tulisan berisi fakta. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Yang keenam, bersifat netral dan objektif, artinya tidak memihak atau memaksakan kehendak penulis pada pembaca. B. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, judul. Dalam membuat judul, harus menggambarkan sesuatu yang nantinya akan dibahas dalam teks. Penulisan judul sebaiknya ditulis dengan singkat, menarik, dan syarat makna. Yang kedua, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian awal teks eksposisi berisi topik yang diangkat penulis. Bagian ini disebut sebagai pembuka dan berisikan pendapat penulis. Yang ketiga, argumentasi. Setelah topik di pembukaan, selanjutnya adalah mendukung pernyataan atau opini dengan argumentasi berdasarkan fakta dan data yang kuat. Umumnya, bagian ini lebih dari satu paragraf karena selain fakta dan data, beberapa jenis teks eksposisi memberikan contoh beserta alasan. Yang keempat, penegasan ulang atau reiteration. Bagian ini ada di paragraf terakhir yang disebut sebagai penutup atau kesimpulan. Kalimat di bagian ini biasanya akan merujuk pada apa yang diangkat di bagian tesis. C. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Yang kedua, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Yang keempat, teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Yang ketujuh, teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar.
Yang kedelapan, teks eksposisi analisis. Teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Contoh teks eksposisi. Bagian tesis. Penanaman resapan biopori air hujan perlu diperbanyak saat musim hujan seperti sekarang. Selain sebagai penampung air hujan dalam tanah, resapan biopori memberi manfaat bagi lingkungan hidup. Bagian argumentasi. Resapan air biopori yang ditanam saat musim hujan memudahkan tanah menyerap air. Alat ini juga memberi dampak baik bagi lingkungan hidup karena memanfaatkan sampah organik. Volume sampah rumah tangga dapat berkurang apabila sebagian besar dikumpulkan dan dijadikan alat resapan air. Bahan organik tersebut akan memberi nutrisi pada tanah. Bagian reinterasi. Agar tanah semakin sehat dan hujan tidak mengenang di permukaan tanah, maka perlu tanam resapan biopori di banyak titik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.